Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin dalam pembelajaran yang berbeda kali ini. Nah, yang menjadi agenda kita dalam satu semester ini adalah pertama, kita akan refreshing sedikit terkait epidemiologi supaya teman-teman ingat kembali dan paham nantinya kenapa penting apa yang akan kita pelajari kali ini. Kemudian kita akan belajar mengenal Open Data Kit atau sering dikenal dengan ODK. Kita akan membuat kuesioner secara online maupun offline. Jadi nanti kita akan belajar alat bantu pengumpulan data surveillance. Berikutnya kita akan belajar pengolahan data sederhana dengan mengintegrasikan data laporan dalam bentuk Excel dengan teknologi yang ada. Nah, kemudian kalau kemarin teman-teman sudah belajar membuat peta, kali ini kita akan belajar melakukan yang namanya analisis spasial dengan GIS. Nah, pertama yang kita akan lakukan adalah kita sedikit refreshing dulu. Kita refreshing yuk, mengingat kembali apa itu epidemiologi. Jadi saya rasa teman-teman juga masih ingat apa sih epidemiologi itu, kemudian apa yang dipelajari oleh epidemiologi. Nah, saya rasa teman-teman masih ingat bahwa epidemiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang mempengaruhi perubahan di masyarakat, atau ilmu yang mempelajari segala bentuk perubahan di masyarakat atau di populasi. Nah, ada yang perlu diperhatikan dalam mempelajari segala bentuk perubahan di masyarakat, yaitu determinan, frekuensi, dan distribusi. Jadi, epidemiologi adalah suatu studi tentang frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit dan kondisi terkait kesehatan lainnya di dalam populasi manusia, dan penerapan studi ini untuk promosi kesehatan dan untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Yuk, mari kita bahas satu persatu hal yang penting dalam pembicaraan terkait dengan epidemiologi. Yang pertama, determinan. Epidemiologi itu digunakan untuk mencari faktor-faktor penentu atau faktor risiko yang merupakan penyebab dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyakit dan peristiwa kesehatan lainnya yang berhubungan. Kemudian epidemiologi ini menganggap bahwa penyakit tidak secara acak terjadi di populasi, tetapi hanya terjadi ketika ada akumulasi dari faktor-faktor risiko atau faktor penentu yang ada pada individu. Nah, untuk mencari faktor risiko penentu, para epidemiolog itu biasanya menggunakan epidemiologi analitik untuk menjawab mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi ini menunjukkan bahwa epidemiologi pada dasarnya adalah ilmu kuantitatif. Nah, epidemiologi yang berkaitan dengan frekuensi kejadian penyakit dan kondisi terkait kesehatan lainnya. Berikutnya adalah distribusi. Nah, distribusi ini mengacu pada distribusi geografis penyakit, distribusi waktu, dan distribusi menurut jenis orang yang terkena. Jadi, ketika kita mempelajari determinan frekuensi dan distribusi, kita harus memperhatikan pola persebaran berdasarkan jumlah dan determinan, di mana berbicara soal frekuensi dan determinan ini mengacu pada pola orang
yaitu siapa yang terkena, atau pola orang ini berbicara karakteristik individu yang meliputi faktor demografi yang mungkin berhubungan dengan risiko penyakit, risiko cedera atau cacat, seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, status sosial ekonomi, serta perilaku maupun lingkungan. Kemudian berbicara pola tempat atau pola di mana terjadinya penyakit, ini meliputi geografis, perbedaan antara desa dan kota, lokasi kerja atau sekolah, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ada pola waktu, yaitu kapan terjadinya penyakit. Nah, pola atau karakteristik waktu ini dapat meliputi pola tahunan, apakah musiman, mingguan, harian, jam, hari kerja dibandingkan akhir pekan, dan lain sebagainya. Nah, analisis dalam epidemiologi melihat jumlah dengan prinsip dasar, menguji atau menilai keterkaitan antara observasi dan hubungan dua dimensi, yaitu terkait dengan ruang atau tempat atau spasial dan waktu. Nah, apa yang menjadi tujuan analisis data epidemiologi? Yaitu untuk menyelidiki penyebab penyakit serta faktor risiko penyakit atau sejauh mana atau melihat sejauh mana efek dari intervensi. Nah, di dalam epidemiologi penyakit menular, penularan penyakit itu terkait erat dengan konsep kedekatan spasial, yaitu ruang dan waktu. Kenapa terkait dengan konsep kedekatan spasial? Ya, dikarenakan penularan penyakit itu lebih mungkin terjadi jika individu yang berisiko itu berada dekat dalam artian tempat maupun waktu. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan penyakit tidak menular? Nah, dalam penyakit tidak menular, dalam kasus kejadian penyakit tidak menular, kedekatan dengan faktor risiko lingkungan ini mungkin menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, ketika kita melakukan analisis epidemiologi, jangan lupa kita harus memperhitungkan ruang atau tempat dan waktu. Nah, sebagaimana kita ketahui, epidemiologi itu berbicara bagaimana penyakit bisa terjadi atau terkait dengan pengetahuan kejadian penyakit dan bagaimana hubungan faktor risikonya maupun bagaimana efek dari intervensinya. Maka untuk mengetahui itu semua, maka dalam studi epidemiologi perlu dilakukan pengembangan hipotesis yang kemudian kita dapat lakukan uji secara statistik. Nah, selain uji statistik, penting juga dilakukan yang namanya analisis spasial untuk mengetahui kejadian penyakit secara visual. Nah, bersama dengan data dari data peta maupun data-data lapisan data lainnya atau data atribut, yang nantinya hasil dari visualisasi ini bisa dipakai untuk merumuskan hipotesis atau memvisualisasikan hasil dari uji hipotesis tersebut. Nah, dari penjelasan tadi kemudian muncul pertanyaan, apa itu epidemiologi spasial? Nah, epidemiologi spasial adalah studi tentang distribusi kejadian penyakit secara spasial atau geografis dan hubungannya dengan faktor risiko yang potensial. Nah, penting untuk kita memiliki pengetahuan mengenai variasi spasial, kemudian temporal penyakit,
dan karakteristik dari struktur ruang. Supaya kita sebagai epidemiologi nantinya dapat memahami interaksi populasi dengan lingkungannya. Nah, kemudian epidemiologi spasial ini memiliki kekuatan yang istimewa dalam pendekatan ilmu investigasi, tetapi sayangnya memiliki kekurangan dalam menjawab hipotesis dari suatu eksperimen. Nah, selain kurang dalam menjawab hipotesis, analisis spasial juga tidak dapat dimanfaatkan dalam sebuah dugaan yang dibuat dengan eksperimen. Namun, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan tidak hanya pemetaan penyakit saja, tetapi juga penerapan metode statistik spasial seperti analisis klaster, analisis ekologi, dan dalam penelitian epidemiologi. Nah, bagaimana analisis spasial itu dapat dilakukan? Yaitu dengan cara menggambarkan secara visual dengan tumpukan layer dengan tujuan yaitu merumuskan teori hipotesis. Kemudian kita dapat melakukan dengan menghitung secara statistik. Nah, dalam metode sistem informasi geografis dan metode statistik modern, kemungkinan pendekatan terpadu untuk menangani kedua hal tersebut yaitu kesimpulan distribusi geografis penyakit dan prediksi lokasi yang baru. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan dari analisis spasial dalam epidemiologi? Yang pertama yaitu menggambarkan pola spasial. Dengan analisis pola sebaran, kita bisa memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan kita bisa mengkomunikasikan hasil analisis tersebut. Nah, dari pola tersebut juga kita dapat gunakan untuk merencanakan program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh kelompok atau wilayah tertentu. Nah, pola spasial juga dapat digunakan untuk menstimulus analisis yang lebih kompleks lagi bagi para peneliti, gitu ya. Kemudian dengan analisis spasial kita dapat mengidentifikasi kelas-kelas atau klaster penyakit. Nah, analisis klaster ini merupakan pengelompokan spasial atau space-time suatu penyakit yang signifikan secara statistik, di mana manfaat dari analisis klaster adalah menampilkan hasil surveillance secara geografis dan mengidentifikasi pengelompokan penyakit atau kejadian secara space-time, sehingga kita dapat mengetahui apakah kejadian penyakit terjadi secara random menurut tempat atau menurut waktu atau menurut tempat dan waktu. Kemudian kita juga dapat mengevaluasi signifikansi dari statistik tersebut. Kemudian dengan analisis spasial dapat menjelaskan atau memprediksi risiko penyakit, atau analisis spasial boleh dikatakan sebagai alat deteksi dini kejadian KLB atau wabah penyakit. Sebelumnya sudah sedikit disinggung terkait dengan analisis klaster. Nah, dasar dari epidemiologi spasial adalah pada analisis klaster. Jadi dengan analisis klaster kita dapat menentukan ada tidaknya pengelompokan penyakit di suatu wilayah studi. Kemudian
Analisis klaster ini dapat memberikan kesempatan bagi para epidemiolog untuk memahami distribusi spasial penyakit dan kemungkinan hubungan atau keterkaitan antara eksposur demografi dan lingkungan. Kemudian di dalam pengklasteran penyakit itu melibatkan penilaian akumulasi penyakit yang akan dianalisis. Jadi, yang menjadi hal dasar dari tujuan analisis spasial tersebut adalah yang pertama adalah kebutuhan akan data. Data yang seperti apa? Yaitu data atribut yang dapat menggambarkan karakteristik secara entitas dan ketersediaan data ruang atau spasial, atau boleh kita bilang data fitur geografis, baik itu berupa poin atau titik atau poligon atau area. Nah, saya rasa penjelasan saya sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di penjelasan lain terkait dengan spasial epidemiologi. Terima kasih dan sampai jumpa.